Kami berdiri Pak Bupati biar bisa melihat muka saya Pak. Mau pamer ganteng-ganteng dikit lah katanya Pak, katanya istri saya. Yang terhormat Pak Bupati, Pak Frans, Bupati Halmahera Utara, rekan-rekan Forkopimda Maluku Halmahera Utara, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Ketua DPRD, Pak Kajari, Pak Danjon, pengadilan ya, Pak pengadilan, rekan-rekan pejabat utama Polda Maluku Utara dan rekan-rekan ibu bapak sekalian SKPD Maluku Utara. Sebetulnya kurang pantas saya kalau ngasih arahan, kita sharing-sharing aja Pak ya. Perkenalkan dulu, nama saya Midi Seswoko Pak. Jadi saya lahir di Surabaya, agama Islam, suku Jawa. Bapak ibu saya orang Jogja, cuman besar dan tua di Surabaya. Sebelum di Polda sini, kami dinas di Badan Intelijen Negara. Bidang kami adalah di Kedeputian Ekonomi, sehingga lumayan tahu tentang ekonomi di Indonesia ini Pak. Jadi kami 4 tahun sekian bulan, hampir 5 tahun ada di Badan Intelijen Negara, kemudian diperintahkan untuk penyamar jadi polisi. Nah ini sekarang saya lagi penyamar, pakai baju polisi Pak. Kemarin kita nggak pakai baju apa-apa, sekarang menyamar pakai baju polisi. Lanjut. Oh ya, istri dan anak, istri saya 1, anak 3. Anak kebetulan ada yang jadi polisi, sekarang dinas di Lampung, yang kedua masih kuliah, yang ketiga masih SD. Jadi anaknya Kapolres saat itu Pak. Saya sengaja membuatkan anak supaya tidak ikut-ikut istri kemana-mana. Jadi untuk bapak-bapak sekalian, bikinkan anak mamanya Pak. Jadi kalau dinas kemana-mana nggak ikut. Jadi sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, karena kalau untuk faktor keamanan menjelang pemilu, saya kira kalau masyarakat sejahtera tidak akan ribut itu pemilu. Yang jadi ribut itu karena masyarakat belum sejahtera, digosok kanan kiri dengan beberapa sejumlah uang, akhirnya jadi ribut. Tapi kami Polda Maluku Utara pada prinsipnya bergandengan tangan dengan Danrem siap untuk mengamankan pemilu 2024. Mudah-mudahan kami masih di sini 2024. Kayaknya enggak deh. Nah, insya Allah saya masih di sini. Nah, untuk mensejahterakan inilah saya mempunyai 3 program. 3 program yang menurut pandangan Polri, termasuk pandangan anggota Dewan, ini hal yang hal yang nyeleneh. Jadi kemarin dari Komisi 3 Pak Benny Kaharman mengatakan ini bukan tugasmu, katanya gitu. Ini tugasnya pemerintah daerah. Karena kenapa kau mikirin rakyat untuk mensejahterakan, gitu kan? Yang salah itu yang tidak mikirin Pak. Ya, kan? Kalau mikirin itu tidak ada salahnya. Nah, begitu. Makanya kami bicara tentang teori kesejahteraan dan keamanan. Jadi apabila masyarakat itu sejahtera, pasti daerah itu akan aman. Itu sudah dapat dipastikan karena berbanding terbalik antara kesejahteraan dan keamanan. Kalau daerah itu carut marut, pasti masyarakatnya miskin. Kejahatan jalanan atau street crime itu terjadi di seluruh Indonesia ini. 99% adalah kejahatan jalanan, seperti rampok, maling, tipu gelap, itu termasuk kejahatan jalan. 1%-nya apa Pak? 1%-nya kejahatan keserakahan, korupsi, kan? Lainnya karena perut. Kalau kejahatan jalanan itu karena perut. Kalau kejahatan keserakahan itu karena gaya, gitu ya. Gaya kepingin beli Harley, ya kalau nggak bisa beli Harley, beli bajunya dulu deh, ya kan?
Sehingga banyak yang sekarang di medsos, yang bea cukai lah, yang pajak lah, karena hedon diperiksa. Itu keserakahan. Mereka bukan orang miskin dan mereka juga bukan orang lapar. Nah, yang lapar inilah yang jadi bidikan kami untuk Polda Maluku Utara. Sehingga kami canangkan 3 program ini, ya kan? Ekonomi kerakyatan, zero pengangguran, dan menciptakan entrepreneur milenial. Ini entrepreneur milenial ini saya cenderung untuk menciptakan petani milenial. Karena petani-petani milenial ternyata saat ini lagi booming. Saat ini yang sukses adalah petani-petani muda. Mari kita ciptakan bersama petani-petani milenial ini. Kalau petani sudah tua itu nyangkul aja setengah mati, Pak. Nanti siapa yang melanjutkan petani ini kalau kita tidak mencari petani milenial? Nah, ini yang cita-cita kami di Maluku Utara. Kenapa saya canangkan ini? Saya hanya berpikiran bahwa Maluku Utara ini belum ada brandingnya sama sekali. Branding Maluku Utara baru 1. Kalau kita bicara di Jawa sana, itu pun tidak semua tahu. Batu Bacang. Ya. Jadi kalau kita ke sana, ke Jakarta sana, orang yang tahu Maluku Utara pasti minta dong batu bacanya. Itu branding. Tapi branding yang bombastis atau branding yang sampai dari Aceh sampai Papua tahu, Maluku Utara belum. Nah, mari kita ciptakan. Apalagi Tobelo. Wah, itu orang Surabaya ditanya, kamu tahu Tobelo nggak? Negara mana, Pak ya? Nggak tahu. Karena brandingnya apa coba? Ini bapak-bapak yang dari Tobelo itu. Kira-kira branding Tobelo supaya dikenal oleh Jakarta apa? Itu goyang Kerawang. Kalau goyang Kerawang dari Aceh sampai Papua tahu. Tapi kalau goyang Tobelo nggak ada yang tahu. Anak saya tadi saya WA, kamu tahu bapak di mana? Di Tobelo. Mana itu, Pak? Sudah tahu bapaknya di sini, tanya Tobelo mana? Ya, brandingnya inilah yang harus kita ciptakan. Menciptakan branding suatu daerah itu tidak mudah, butuh kekompakan semua lini, baik aparat birokrasinya maupun aparat keamanannya, aparat hukumnya harus jadi satu untuk menciptakan satu branding yang bisa dijual keluar. Saya tanya sekarang, kalau gudeg dari mana, Pak? Nah, orang Tobelo tahu dari Jogja. Orang Aceh saya tanya juga gitu, Pak, gudeg Jogja. Orang Papua ditanya gudeg Jogja. Kalau rendang dari mana? Nah, itu branding. Branding yang sudah menasional. Kalau batik dari mana, Pak? Nah, ya kan? Itu juga branding. Kalau tawuran dari mana? Kalau tawuran dari Ameera. Masa brandingnya tawuran? Nggak malu lah kita, ya kan? Tawuran, berantem. Makanya saya ngomong sama gubernur, Pak Gubernur, ini ganti nih anunya ini logo ini. Logo kok pakai logo apa itu namanya? Tameng sama parang. Kita di sini ya, ini alhamdulillah saya tadi disambut tidak pakai parang, tapi di Polres tadi saya ditambut sekali. Ini diajak perang apa kita ini? Jadi itu salah satu doa dari sesepuh kita dulu. Jadi semua logo-logo Pemda, logo Polda menampilkan senjata. Itu adalah doa bahwa kita suka berperang. Akhirnya bertempur terus kita ini. Ya kan, NKRI harga mati itu hanya untuk TNI Polri, yang lain bertempur, Pak. Kenapa? Itu harusnya diganti. Nah, Kalimantan Selatan tidak ada pertempuran di Kalimantan Selatan, Pak. Lambangnya apa? Berlian, ya kan? Lambang-lambang logo-logo daerah bisa kita lihat. Indonesia Timur rata-rata persenjataan yang ditampilkan.
ya kan, senjata semua. Karena kemarin antara Lilith ya, sama mana? K, ya sama K. Nah, sama orang K, datanglah ini Republik Maluku, yang orang LSM Maluku Bersatu, masuk Maluku Satu Rasa. Datang ke ruangan saya, Pak, dengan simbol parang dua, parangnya dua, sini juga parang dua. Loh, sampai datang ke saya mau perang. Itu simbol anunya diganti. Jangan simbol itu, coba simbol Alkitab sama tasbih, bagus ya. Jadi simbol-simbol inilah yang menandakan kita ini, mindset kita akan tergiring untuk menjadi tukang bertempur. Itu nanti kalau kita bertempur beneran baru simbol itu muncul. Kalau sekarang belum penting. Kembali lagi ke sini bahwa kalau kita mempunyai branding, insya Allah kita akan lebih booming untuk dijual keluar bisa. Apel dari mana, Pak? Sekali lagi. Nah, tahu Malang sebenarnya. Ini cita-cita kami untuk di Maluku Utara ini. Bagaimana saya akan menciptakan satu branding untuk Maluku Utara yang bisa dikenal minimal untuk di tingkat nasional. Kalau bisa di tingkat internasional, alhamdulillah. Nah, dari beberapa program ini kemarin kita menyelenggarakan Akademi Wirausaha. Memang pilot proyeknya saat itu saya cari yang terdekat adalah Ternate dan Tidore. Akademi Wirausaha ini diawali dengan entrepreneurship, perubahan mindset. Nah, ini kita datangkan ahli-ahlinya. Pada saat itu ada 200 peserta, 100 Tidore, 100 Ternate. Dapat kita jaring sekitar 109 peserta, terbagi menjadi tiga komponen atau 3 pengelompokan. Kelompok pertama adalah kelompok kriya atau kerajinan. Kelompok kedua, kelompok food and beverage, makanan. Kelompok ketiga adalah fashion. Nah, dari ketiga kelompok ini kita inkubasi. Kemarin kita dapat 64 pengusaha UMKM di 3 bidang ini. Lanjut. Nah, ini sebenarnya peran Polda di situ hanya sebagai fasilitator dan dinamisator, termasuk memberikan fasilitas-fasilitas untuk pameran, perizinan pusat, marketing, kita siapin untuk itu. Lanjut. Nah, ini pelaksanaan seminarnya yang masih 200 orang. Ini kita datangkan ahli perubahan mindset, ini dipakai juga di Papua pada program Papua Muda Inspiratif yang kemarin hubnya diresmikan oleh Pak Jokowi di Jayapura. Nah, ini beliaunya ini Pak Rudi, namanya Rudi Lukito. Inilah yang membrainwash anak-anak muda dari Ternate Tidore kemarin. Coba lanjut. Nah, ini krianya kalau Bapak lihat di sebelah kanan itu adalah tas ya, tas siloi apa? Nah, Bapak mungkin hal yang sederhana itu ya, tapi kita bikin gantungan lampu, Pak. Dibikin gantungan lampu. Kemarin tampil di Inacraft Jakarta, dan itu dapat pesanan. Ini yang jadi yang belum yang tidak kami duga-duga, karena kami hanya percobaan. Ternyata ada pesanan dari Amerika 300 unit itu, Pak. Pengrajinnya nggak sanggup, Pak. jadi peluang yang terbuang, tapi tidak masalah. Yang penting orang Amerika sudah kenal itu, bisa dihubungi kembali kalau pengrajinnya sanggup. Ini yang sebelah kanan itu. Lanjut.
Nah, ini inkubasi bidang makanan. Kita telah menciptakan permen dari susu kenari, dan kita sudah menciptakan juga susu kenari. Kalau ibu pernah minum susu kedelai, ini lebih enak susu kenari. Nah, kita datangkan ahlinya, ahli untuk pembuatan makanan ini ya. Ini yang mempunyai perusahaan Ini Tempe yang sudah berskala dunia. Ini tempe tapi bisa dibuat macam-macam. Nah, ini dosennya itu yang membrainwash dan memberikan pelatihan. Lanjut, untuk kemasannya kita pakai yang ownernya Dagadu Jogja. Nah, kita bawa ke sini untuk bagaimana membuat packagingnya. Nah, kemudian ini adalah SMK 3 dan SMK 2, SMK 3 Ternate dan SMK 2 Tidore. Ini sama Mas Sofi, desainer nasional, diajari mendesain, dan alhamdulillah ada 16 desain yang keluar dari adik-adik kita, anak-anak kita SMK 3 Ternate dan SMK 2 Tidore. Ternyata kita mempunyai kreasi yang luar biasa, Pak. Ini kita tampilkan kemarin di MUFES, Muslim Festival di Jakarta, dan semuanya laku dari 16 itu. Ini sangat apresiasi kami sama adik-adik kami, anak-anak kami, ternyata bisa tampil dari Maluku Utara. Nah, kalau Bapak lihat di Cinacraft sana, menyedihkan untuk Maluku Utara. Saya sedih. Saya datang ke sana, itu kita lihat Salatiga, standnya besar, Kalimantan Timur besar, Maluku Utara nggak ada. Sama sekali nggak ada. Yang ada logonya Polda, Wirausaha Maluku Utara. Ini pemdanya mana? Dekranasda dananya mana? Nggak ada. Sama sekali. Yang tak Sidoarjo, besar sekali. Terus Sumatera Utara itu setiap kabupaten dipajang kerajinan. Karena di situ ada sekitar 280 miliar uang terputar di situ. Kenapa kita tidak ambil potensi di situ? Padahal kita punya UMKM yang harusnya bisa ditampilkan, UMKM yang tersembunyi, tidak bisa terekspos. Nah, ini yang saya kepingin menggosok supaya mengkilat UMKM dari Maluku Utara ini. Lanjut. Nah, ini bajunya 16 desain, itu yang tengah, kemudian ada beberapa tenun. Nah, kemarin lucu, ada desainer dari Jakarta mengatakan, loh, Maluku Utara ada tenun ya? Tidak kenal kalau Maluku Utara ini ada tenun. Saya pikir Maluku Utara itu tidak ada tenun. Nah, berarti kan kita belum membranding gitu. Nah, ini tugas bapak-bapak sekalian, saya hanya membantu. Lanjut. Nah, ini kalau program zero pengangguran, ini rencana kami, Pak Bupati mohon izin, saya kalau diizinkan untuk bina anak-anak muda, Pak. Anak-anak muda dalam hal ini Karang Taruna. Kebetulan kami pembina Karang Taruna Kecamatan Cibinong yang saat ini masih menduduki juara 1 untuk Karang Taruna inovatif nasional. Jadi mau kami tularkan di sini. Kalau Karang Taruna sini bersedia, kami akan datangkan Karang Taruna dari Cibinong biar mengajari. Kemudian kita juga kerjasama dengan Bogor Educare. Bogor Educare ini salah satu sekolah atau pelatihan ya selama 1,5 tahun di bidang bahasa Inggris dan komputer plus entrepreneur. Ini Bogor Educare ini miliknya Pak, salah satu ownernya adalah Pak Yusuf Kala, tapi konsorsium dia salah satunya juga teman kami. Makanya beliau meminta, dari Maluku Utara belum ada yang mengirim di Bogor Educare. Ini lulusan-lulusan SMA, lulusan SMK akan dididik di sana gratis.
Ingat, gratis, ya kan? Nah, tinggal nanti kalau pemerintah daerah mau bantu ya uang sakunya deh tiap bulan. Kalau untuk kehidupan di sana gratis di Bogor Educare. Silakan Bapak Ibu browsing Bogor Educare ini. Sudah ada kamar di 400 sekian, baru terhuni 200 sekian. Makanya saya minta slot untuk Maluku Utara harus ada minimal 10 orang yang ke sana. Nggak tahu nanti dari mana. Nah, nanti kita tes sama Pak Karo SDM Polda Malut lah mana yang pantas untuk dikirim. Karena ini gratis sama sekali dan tidak macam-macam, dijamin lulus. Kalau sudah lulus, yang terpenting adalah kembali ke daerahnya untuk membangun. Jadi prinsip dari Bogor Educare akan mendidik pemuda-pemudi Indonesia yang mau menjadi leader untuk di daerahnya masing-masing. Nah, jadi bahasa Inggris akan mumpuni, komputer akan mumpuni, plus entrepreneur. Nah, itu yang dianu sama Bogor Educare. Lanjut. Nah, ini teori kesejahteraan dan kejahatan yang kami sampaikan tadi. Lanjut. Nah, ini Pak. Ini saya nyewa botnya sendiri Pak. Saya pribadi sewa bot. Ini ada 2 stand yang kita pakai kemarin di Inakra. Nah, ini 12 hari di sana dan alhamdulillah ini habis, semuanya habis Pak. Habis terbeli yang ada di situ. Nah, cuman pesanan ada 2, satu yang lampu gantung itu, yang dari tas apa tadi itu. Nah, jadi lampu gantung ada 300 ke Amerika, sama ini yang ke Inggris Pak, patung dari pelepah pisang. Nah, ini boneka dari pelepah pisang. Nah, itu yang kecil-kecil. Nah, jadi orang bule suka yang nanti-nanti. Itu 500 biji loh Pak. Ya nggak main-main untuk anunya. Nah, itu fashionnya itu baju yang terjual juga di Mufes. Cuman saat itu saya tidak jual, biar anak SMK ada kenangan bahwa anak-anak sekalian ini bisa menciptakan desain skala nasional walaupun keluar dari SMK 3 Ternate. Siapa tahu nanti dari SMK Tobelo, ada Pak SMK, bisa keluar juga desain yang luar biasa. Nah, ini yang tidak kita gali, padahal potensi pemuda-pemudi kita ini luar biasa, cuman tidak ada yang memfasilitasi. Nah, harusnya bapak-bapak sekalian ini malu karena difasilitasi oleh Polda. Kalau nggak malu nggak apa-apa sih, biar saya kerja sendiri juga nggak apa-apa. Nah, ini kasihan karena kita di 2030 kita akan dapat bonus demografi yang luar biasa besarnya. Kalau bonus demografi ini anak-anak muda saat itu nanti di 2030 tidak bisa tersalurkan pekerjaannya, terus tidak mempunyai skill untuk menghidupi dirinya, waduh, angka kejahatan akan meledak. Itu yang kami prediksi. Hati-hati karena dari Badan Intelijen Negara juga sudah memikirkan itu. Bagaimana caranya bonus demografi kita yang luar biasa besar itu bisa termanfaatkan dan bisa terakomodir, jangan sampai menjadi duri dalam daging. Ya kan, kalau anak-anak muda ini tidak tersalurkan, ya nanti jadinya nyari cap tikus Pak, pusing ya. Cap tikus nggak ada, cap kucing. Cap tikus yang dia. Nah, contoh cap tikus, kemarin ada market dari Jerman juga bahwa apa namanya, brown sugar. Jadi brown sugar ini banyak ternyata marketnya ke Eropa, yang dari aren dijadikan brown sugar. Nah, ini inisiatif dari bapak-bapak ibu sekalian, bagaimana aren ini tidak hanya mempunyai nilai ekonomi yang kecil, hanya jadi gula merah, hanya dari cap tikus, tapi
jadi suatu produk yang bisa diekspor. Harusnya seperti itu. Siapa yang mikir? Ya Bapak lah, masa saya. Bukan ya. Jadi bagaimana kita harus berpikir untuk itu, untuk kreatif dan inovatif. Kalau hanya menjalankan tugas di SKPD mah gampang sekali. Itu ibu-ibu hamil yang nggak sekolah bisa Bu ya, parah gitu aja. Tapi untuk inovasi inilah bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan baru, kita menciptakan ide dan kreasi baru, sehingga anak-anak muda kita bisa terfasilitasi untuk bisa maju. Kemudian juga ada permintaan, nah ini Pak Bupati kami laporkan, di Halmahera Selatan kemarin sudah mulai menanam 3 hektar labu madu Korea, butternut pumpkin. Karena butternut pumpkin kemarin kita tawarkan, dan yang mau adalah Jepang, Filipina, dan Timor Leste. Nah ini kalau itu bisa diambil peluang butternut pumpkin, karena mereka butternut pumpkin ini busuk pun tidak, dia kena panas, kena hujan 6 bulan baru busuk. Kalau dia di tempat teduh itu bertahun-tahun dia kuat, karena itu sejenis apa namanya, sejenis waluh. Kalau orang Jawa bilang apa? Waluh itu labu ya, sejenis labu tapi kadar guranya 0. Nah di Bogor dengan Ibu Bupati saat itu kita sudah kerjasama untuk produk makanan rumah sakit. Jadi kita sudah masuk ke rumah sakit di wilayah Bogor Kota dan Bogor Kabupaten. Itu dari Karang Taruna ini yang menanam, sehingga pendapatan Karang Taruna anak muda ini dari butternut pumpkin tidak kecil, cukup besar, karena produk turunannya banyak sekali, bisa untuk beras shiitake, bisa untuk mie, dan 0 gula. Nah itu yang untuk kesehatan bagus. Nah ini bibit kemarin kita sudah edarkan sekitar 5.500 untuk wilayah Maluku Utara. Kebetulan Halteng dapat nggak ya? Belum ya. Halting yang dapat. Terus Tidore, Halbar, Halsel, sama Ternate. Ini saya coba di 5.500 bibit. Nah nanti berikutnya kalau establish bisa produk ini bisa buahnya bisa bagus untuk di sini, kami akan galakkan untuk penanaman yang masif untuk ekspor di Timor Leste dan Jepang. Rencananya begitu, karena marketnya sudah terbuka, kenapa tidak kita coba untuk menambah pundi-pundinya anak-anak muda petani milenial kita. Nah, itu salah satu bentuk dari menciptakan lapangan pekerjaan baru. Bapak Ibu sekalian, untuk KRIA ini, untuk Akademi Wira Usaha, kebetulan Kapolres juga berminat untuk mendatangkan beliau-beliau ini untuk melatih anak-anak muda di sini. Saya minta dukungan dari Pak Bupati dan rekan-rekan SKPD. Kalau memang jadi nanti kami datangkan untuk melatih di sini, melatih dan menginkubasi sekaligus metani. Kalau orang Jawa bilang apa? Milih UMKM mana yang bisa dijadikan satu branding untuk wilayah Tobelo, khususnya wilayah Halmahera Utara. Nah, kebetulan juga kemarin dari pihak teman kami juga sudah membuat pra MOU ya, pra MOU dengan Kabupaten Morotai untuk dari Taiwan ini untuk hilirisasi produk turunan ikan. Jadi Pemda sudah menyiapkan sekitar 100 hektar. Memang saat itu masih COVID di Taiwan masih tinggi sehingga tertunda. Ini mudah-mudahan kami nanti akan usahakan untuk bisa
diketemukan lagi karena Thailand sudah setuju untuk produk turunan ikan Morotai. Ini Pengalengan itu juga akan menambah PAD daerah. Rencana untuk Halmahera Utara akan kami mitigasi dulu kira-kira apa yang bisa ditampilkan dan bisa menjadi branding untuk Halut, khususnya Tobelo ini. Saya kira itu Pak Bupati dari kami. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kalau nggak ada yang salah, ya saya tidak mohon maaf. Tapi banyak salahnya Pak. Saya mohon maaf atas segala kesalahan kami, dan kami juga akan pamitan sekalian mau kembali ke Ternate untuk melanjutkan tugas-tugas kami berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan saksikan bersama penyerahan cakramata dari Bupati Halmahera Utara kepada Kapolda Maluku Utara. Mohon berkenan Bupati dan Kapolda Maluku Utara bisa dapat mengambil tempat di depan. Dan penyerahan cakramata selanjutnya dari Kapolda Maluku Utara kepada Bupati Halmahera Utara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan saksikan pula penyerahan cakramata dari Ketua DPRD